Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Hidayat dengan NIM 25210102007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPD yang diambil oleh Pak Zaka, yaitu perkembangan sosio-emosional pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Yang dimana perkembangan sosio-emosional ini penting untuk untuk perkembangan yang akan datang, yaitu ini juga mencakup 4 aspek. Yang pertama, perkembangan emosi dan kepribadian; yang kedua, keluarga; yang ketiga, teman sebaya; yang keempat, karakteristik aspek pendidikan dalam perkembangan sekolah. Yang pertama, perkembangan emosi dan kepribadian. Contohnya di sini, pada masa ini pada masa kanak-kanak itu mulai memiliki gambaran yang lebih realitas dan kompleks tentang dirinya. Nah, di situ juga mereka mampu menilai diri sendiri berdasarkan kemampuan akademik, sosial, fisik, dan emosional. Yang ketiga, anak mulai memahami bahwa dirinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, seketika itu dia juga bisa memahami bahwa dirinya itu lebihnya di sini, kurangnya di sini. Nah, gitu. Yang kedua, identitas diri. Anak mulai mengenali siapa dirinya, minat dan peran sosial dirinya, seperti dia itu seorang laki-laki. Nah, dia berperan sebagai seorang laki-laki. Nah, yang kedua, ini merupakan dasar bagi pembentukan identitas diri yang lebih kuat pada masa remaja nanti. Yang kedua itu perkembangan perkembangan emosi. Yang pertama, pengenalan emosi. Nah, di sini contohnya anak mampu mengidentifikasi emosi dasar. Nah, mampu mengidentifikasi emosi dasar seperti marah, takut, sedih, ketawa, senang. Nah, yang kedua, ekspresi emosi. Di sini anak belajar mengekspresikan perasaan dengan lebih tepat, tidak selalu meledak-ledak seperti pada masa awal kanak-kanak. Yang ketiga, regulasi emosi. Kemampuan mengontrol emosi meningkat, belajar menenangkan diri, menahan dorongan impulsif, serta memilih respon yang lebih dewasa. Yang keempat, empati. Kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain berkembang pesat. Nah, dan juga ini jadi dasar munculnya perilaku sosial positif seperti menolong dan berbagi. Yang kedua, keluarga. Hubungan orang tua dan anak. Nah, di sini anak mulai lebih mandiri dan punya pendapat sendiri. Ini contohnya, anak mulai lebih mandiri dan punya pendapat sendiri. Hubungan orang tua dan anak pada masa kanak-kanak dan pertengahan dan akhir. Tapi interaksinya lebih ke dialog. Nah, maksudnya anak mulai lebih mandiri dan punya pendapat sendiri. Di sini juga orang tua tetap jadi figur penting, tapi interaksinya anak itu lebih ke dialog dan negosiasi. Nah, kualitas atau komunikasi sangat berpengaruh. Anak yang merasa didengar biasanya lebih mudah terbuka. Yang kedua, orang tua sebagai manajer. Nah, di sini juga orang tua sebagai manajer mendukung belajar kegiatan positif, memantau kegiatan anak. Nah, seperti halnya anak ini belajarnya di sini. Nah, dia itu harus mendukung belajar, misalnya dia lagi belajar matematika. Nah, di sana orang tua itu harus mendukung, jangan mendukung biar emosinya itu terkontrol gitu. Yang ketiga, teman sebaya. Perubahan perkembangan contohnya anak semakin mampu bekerja sama, bernegosiasi, dan memahami aturan kelompok. Nah, yang kedua, relasi pertemanan jadi lebih stabil, tidak lagi terkait pada kegiatan bermain saja, tapi juga pada kenyamanan emosional dan kesamaan minat. Nah, itu contoh perubahan perkembangan pada teman sebaya. Nah, yang kedua, status teman sebaya. Anak mulai memahami bahwa setiap orang punya solusi, setiap kelompok punya solusi. Nah, yang ketiga, kognisi sosial. Di sini anak mulai memahami, bisa memahami, mengambil perspektif orang lain. Tentunya mengenali, maksudnya teman, memahami aturan tidak tertulis dalam pergaulan, dan mengelola emosi saat berinteraksi gitu.
Eh, yang keempat, karakteristik aspek pendidikan dalam perkembangan sekolah. Di sini yang pertama, pendekatan kontemporer untuk pembelajaran siswa. Nah, di sini contohnya di sini lebih berpusat pada siswa, bukan guru yang dominan. Nah, di sini anak didorong aktif bertanya. Anak didorong aktif bertanya, eksplorasi kerja kelompok. Nah, yang kedua, pembelajaran berbasis proyek supaya anak itu bisa memecahkan masalah nyata. Mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi dan literasi digital. Nah, yang kedua, status ekonomi, etnisitas dan budaya. Nah, contohnya di sini seperti anak di sini dari keluarga rendah. Nah, status sosial ekonominya rendah, sering punya akses terbatas pada buku, teknologi atau lingkungan belajar yang mendukung. Nah, di sini juga yang ketiga, keluarga tiri. Di sini contohnya keluarga tiri. Di sini anak perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga baru. Perlu peran ayah tiri atau ibu tiri serta aturan rumah yang berubah. Kadang itu juga bisa munculnya stres emosional seperti kecemasan, konflik loyalitas atau rasa kehilangan. Nah, mungkin itu saja tugas PPD saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.